Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, beri kami kembali kesempatan untuk dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya berkati kami semua saat ini. Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa bersama, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab kami. Terima kasih Bapa, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala permohonan dan pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan, sehingga saudara akan menaikkan doa-doa saudara dengan penuh iman dan keyakinan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada setiap saudara. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Puji Tuhan saudara. Topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang akan membangkitkan iman kita dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah tentang Allah mendengar doa kita. Doa-doa kita naik ke hadirat Tuhan. Tentu saja menjadi pertanyaannya, apakah semua doa-doa itu naik ke hadirat Tuhan? Apakah semua doa-doa itu dijawab oleh Tuhan? Tentu saja tidak. Doa yang bagaimana yang akan dijawab oleh Tuhan? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Saya rindu kita belajar kebenaran dan prinsip firman Tuhan. Doa yang seperti apa yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan? Atau doa yang bagaimana yang harus kita naikkan kepada Tuhan, sehingga doa kita itu naik di hadirat Tuhan, sehingga doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Nah saudara, di dalam konteks firman Tuhan yang telah saya bacakan kepada setiap saudara, itu adalah kisah tentang Kornelius, seorang perwira pasukan, dan dia bukan orang Israel saudara. Tetapi sekalipun dia bukan orang Israel, bukan keturunan dari umat Tuhan secara lahiriah, tetapi hal yang sangat luar biasa dikatakan di ayat 4, bahwa Allah menyatakan diri kepada dia. Malaikat Tuhan datang kepada dia, lalu kemudian malaikat Tuhan itu berkata dan memanggil dia.
Kornelius. Lalu kemudian ayat 4 saudara, dia menjawab, ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Doa-doanya naik ke hadirat Tuhan dan Allah mengingat dia. Allah menjawab doa-doa dan pergumulannya. Allah menjawab kerinduan-kerinduannya. Segala doa pergumulannya dijawab oleh Tuhan. Tentu saja saudara, kalimat firman Tuhan yang mengatakan bahwa doa Kornelius dijawab oleh Tuhan. Tuhan memperhatikan dia, Tuhan mengingat dia. Segala seruan dan doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita juga rindu mengalaminya. Biarlah setiap doa saudara dijawab Tuhan. Saudara diingat oleh Tuhan. Saudara diperhatikan oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara, doa yang bagaimana yang dinaikkan oleh Kornelius? Di dalam video ini saudara, di dalam channel ini, melalui video-video setiap harinya, kita menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Dan sekarang untuk menjadikan doa kita lebih efektif, kita akan belajar doa yang bagaimana. Selain kita berdoa setiap hari, selain saudara berlangganan dengan channel ini, dan kemudian secara rutin saudara berdoa setiap hari, saya menopang saudara di dalam doa. Kita bersepakat berdoa berseru kepada Tuhan. Di samping itu doa yang bagaimana yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, apa yang menjadi alasan doa-doa Kornelius dijawab? Sehingga doanya sampai di hadirat Tuhan dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatakan bahwa doa-doanya sampai di hadirat Tuhan dan doanya dijawab. Di ayat 2 dikatakan saudara, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi Kornelius ini saudara, dia orang yang hidup dalam kebenaran. Ia hidup dalam kesalehan. Itu sebabnya doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Jadi selain dia berdoa, dia juga menjalani kehidupannya dalam kesalehan, dalam kebenaran. Padahal dia seorang perwira pasukan, orang yang berjabatan tinggi, saudara. Tetapi dalam jabatannya yang tinggi, dia tetap bisa mempertahankan hidup dalam kebenaran. Ada begitu banyak orang, sebelum berhasil semuanya baik-baik saja. Sebelum berhasil dia hidup dekat dengan Tuhan, hidup setia ikut Tuhan, takut akan Tuhan. Tetapi begitu berhasil, akhirnya keberhasilan itu yang menjauhkan dia daripada Tuhan. Tetapi yang luar biasa saudara, Kornelius ini, dia orang yang berhasil, namun dalam keberhasilan pun dia tetap hidup saleh. Dia tetap hidup takut akan Allah. Bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah saudara sedang menjalani hidup dalam kesalehan? Saudara rindu doa-doa saudara dijawab, saudara rindu seruan-seruan saudara diperhatikan oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, apakah saudara hidup dalam kebenaran dalam saudara menjalani kehidupan saudara? Ada begitu banyak orang berdoa, saudara, gampang untuk berdoa. Tetapi hidup mereka tidak menggambarkan hidup dalam kesalehan, sehingga doa-doa mereka tidak pernah diwujudkan oleh Tuhan. Kalau saya dan saudara rindu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, maka selain berdoa, hiduplah dalam kesalehan. Kornelius bukan hanya hidup dalam kesalehan saudara, tetapi yang luar biasa dikatakan ayat 2 tadi. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Bukan hanya dia yang hidup dalam kesalehan, tapi dia malah bisa membimbing, bisa memimpin keluarganya hidup takut akan Allah. Itu sebabnya doa-doanya naik di hadirat Tuhan saudara. Karena dia bisa hidup dalam kebenaran dalam segala situasi, bahkan dia bisa memimpin keluarganya hidup dalam kebenaran dan kesalehan.
Kalau kita rindu melihat campur tangan Tuhan di tengah keluarga kita, saudara, Allah menjawab doa-doa dan seruan kita di tengah keluarga kita. Mari hidup benar dan pimpinlah keluarga saudara hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan. Keluarga-keluarga yang hidup benar, hidup saleh akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya dia, sampai keturunannya akan dijawab oleh Tuhan. Saya mengingat kesaksian seorang hamba Tuhan, saudara, di mana ketika dia tarik dari bapa leluhurnya, maka ketemulah bahwa kalau tidak salah sampai keturunan ke-13 semuanya mereka berhasil. Semuanya mereka diberkati oleh Tuhan. Dan ketika dilihat oleh hamba Tuhan ini ke atas, dia lihat kakek neneknya terus sampai keturunan ke-13, maka semuanya adalah orang-orang yang hidup dalam kesalehan, hidup dalam kebenaran. Keluarga-keluarga mereka adalah keluarga yang berhasil dalam politik. Keluarga mereka adalah keluarga yang berhasil dalam sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Keluarga mereka adalah keluarga yang berhasil sebagai hamba Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Dan ketika ditelusuri, saudara, mereka semuanya adalah orang yang hidup dalam kebenaran dan mampu memimpin keluarganya hidup benar. Itu sebabnya dari keturunan sampai keturunan, dari keturunan sampai keturunan, mereka semuanya berhasil. Doa-doa dan seruan mereka dijawab oleh Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami keberhasilan, hiduplah dalam kebenaran dan pimpinlah keluarga saudara hidup di dalam kebenaran. Itu yang pertama. Kenapa doa-doa Kornelius naik di hadirat Tuhan? Karena dia hidup dalam kebenaran dan dia mampu memimpin keluarganya hidup dalam kebenaran. Kemudian selanjutnya, saudara, yang menjadi alasan doa-doa Kornelius naik di hadirat Allah, masih ayat 2 dikatakan ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dia orang yang suka berkorban, saudara. Dia orang yang rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan, saudara, dia dikatakan di sini bahwa dia banyak berkorban, dia banyak bersedekah. Dia seorang yang rela berkorban bagi umat-umat Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Kalau saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, saudara tidak bisa egois, saudara. Ketika Tuhan memberkati saudara, maka saudara juga harus menyalurkan berkat Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Saudara harus menyalurkan berkat Tuhan kepada pekerjaan Tuhan. Saudara harus menyalurkan berkat Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hiduplah menjadi saluran berkat. Itu yang dilakukan oleh Kornelius sehingga dia mengalami berkat Tuhan dan doa-doanya dijawab, di mana dia banyak memberi sedekah, banyak memberi, banyak menyalurkan berkat Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang rela berkorban, rela untuk memberkati orang lain, maka saudara akan semakin mengalami berkat Tuhan. Kemudian selanjutnya, saudara, di ayat yang kedua masih, ia seorang yang saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan yang ketiga, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi dia seorang anak Tuhan yang senantiasa, artinya konsisten, rutin, selalu berdoa kepada Allah. Itu sebabnya doanya dijawab, karena dia seorang anak Tuhan yang konsisten berdoa. Ada begitu banyak orang yang berdoa, saudara, tetapi sebelum menerima jawaban doa, dia sudah berhenti berdoa. Ada begitu banyak orang yang berseru kepada Tuhan, tetapi sebelum melihat jawaban Tuhan, dia sudah berhenti berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dia tidak menerima dan tidak mengalami jawaban daripada Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara. Kalau saudara rindu doa saudara naik di hadapan Tuhan, konsistenlah berdoa, senantiasalah berdoa, tetaplah berdoa, jangan pernah menyerah. Sekalipun sampai hari ini doamu belum dijawab, konsistenlah berdoa, tetaplah berdoa. Jadikan channel Sahabat Doa ini menjadi
channel Sahabat Doa saudara. Berlanggananlah dengan channel ini dengan mensubscribe dan tekan tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan melalui channel ini. Biarlah saudara diberkati melalui channel ini saudara. Biarlah kita setiap hari bersama-sama berdoa, bersepakat bersama. Kami akan terus menopang saudara di dalam doa. Namun demikian, jalanilah hari-hari saudara dengan hidup dalam kesalehan dan kebenaran. Pimpin keluarga saudara untuk hidup dalam kebenaran. Jalani hidup saudara, jalani hari-hari saudara dengan rela berkorban, dan jalani hari-hari saudara dengan senantiasa berdoa. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Saya akan berdoa bagi saudara, saya akan menopang saudara dalam doa. Kita akan berdoa bersama saudara di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter
dokter kami. Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan dari anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka yang mengalami GERD ya Tuhan. Mereka yang mengalami anxiety. Mereka tidak bisa tidur. Mereka mengalami kecemasan. Mereka mengalami ketakutan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan, jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah liver, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah,
Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anakmu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anakmu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersukacita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan, biarlah ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka memakai anak-anakmu semuanya dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anakmu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu buat studi mereka, anak-anakmu yang masih sekolah.
baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya, jadikan mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan, dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.